Ya. Ada karang itu, coba dihilangkan dulu tuh. Nah, namun lembaga ini juga memasukkan ilmu umum dengan sistem namanya madrasah. Jadi madrasah yang pertama kali dikembangkan di Indonesia itu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian lanjut, balik. Kemudian metodologi ini adalah artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan di mana sumber data primer maupun sekunder didapat dari buku-buku dan artikel tentang kiprah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian analisis yang digunakan adalah analisis isi oriented analisis, di mana pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi sasaran utamanya. Terus dilanjut balik. Kemudian biografi ataupun riwayat hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini lahir di desa Gedang, Jombang, ya, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Zulhijjah 1287 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasyim ibni Asy'ari bin Abdul Al-Wahid bin Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona Ibnu Abdul Ar-Rahman Ibnu Abdul Al-Aziz Abdul Al-Fatah Ibnu Maulana Ishaq dan Raden Ain Al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Jadi ini berkaitan dengan keturunan dari Sunan Giri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus lanjut. Balik. Nah, kemudian ada beberapa karya tulis yang dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam beberapa kitab. Di situ ada kurang lebih 12. Nah, kalau dibaca satu persatu makan waktu agak yang lama, nanti teman-teman baca sendiri, nanti baru kita ada diskusi lagi. Mungkin lanjut balik. Kemudian kiprah organisasi yang dijalankan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, meskipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini boleh dibilang ulama salaf tradisional yang banyak berkiprah di pesantren-pesantren, namun beliau juga seorang organisatoris yang handal. Tercatat dalam organisasi MIAI yang selanjutnya berevolusi menjadi Masyumi Hasyim Asy'ari duduk di pucuk pimpinan. Artinya dia sebagai pemimpin pada organisasi Masyumi. Kemudian pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan, pembahasan terhadap masalah pendidikan lebih ditekankan kepada masalah pendidikan etika. Kemudian signifikasi pendidikan Hasyim Asy'ari adalah, menurut Hasyim Asy'ari, bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal itu dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat bagi bekal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya, lanjut balik. Kemudian ada tugas dan tanggung jawab. Ada tugas tanggung jawab murid. Yang pertama, etika belajar seorang murid. Kemudian yang kedua, etika seorang murid terhadap guru, sopan santun, tata krama terhadap guru. Kemudian yang ketiga, etika murid terhadap pelajaran, bagaimana mendapatkan pelajaran dari orang guru. Kemudian tujuan dan tanggung jawab guru. Nah, yaitu etika guru, kemudian etika terhadap buku dan alat pelajaran. Yang pertama, menganjurkan untuk mengusahakan agar memiliki buku. Kemudian yang kedua, memperlakukan dan mengizinkan bila ada kawan meminjam buku pelajaran. Kemudian sebaliknya bagi peminjam menjaga barang yang dipinjamnya dan harus mengembalikannya. Kemudian memeriksa dahulu bila membeli dan meminjamnya, memberi dan meminjamnya. Bila menyalin buku syariah, hendaknya bersuci terlebih dahulu, kemudian menyalinnya ataupun menulisnya.
Kemudian konstruksi pemikiran Yahya Haji Hasyim Marshawi pertama adalah beliau sajikan dalam spesifikasi fikih, tafsir dan hadis yang kemudian mendapatkan perhatian tersendiri dengan mengembangkan aspek-aspek pendidikan. Kemudian kedua, corak pemikiran pendidikan yang bermuatan sastra. Ketiga, corak pemikiran pendidikan filosofis. Keempat, corak pemikiran pendidikan Islam yang berdiri sendiri dan berlainan dengan terus lanjut relasi peserta didik dan pendidik. Bahwa pendidik itu lebih banyak ditekankan oleh aspek guru, guru juga tidak hanya sebagai transformatif pengetahuan atau knowledge kepada peserta didik, tetapi juga pihak yang memberi pengaruh secara signifikan terhadap pembentukan perilaku ataupun etika peserta didik. Lanjut. Nah, penutup, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memandang pendidikan sebagai pihak yang sangat penting, memandang pendidik sebagai pihak yang sangat penting dalam pendidikan. Nah, baginya guru adalah sosok yang mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan di samping membentuk sikap dan etika peserta didik. Nah, demikian itu penjelasan materi dari saya sendiri. Nanti ini lagi sama materi kedua itu Pak Mujib. Coba dibuka Pak Mujib, Bu Ali. Bentar. Nyala ya. Pak Mujib itu ini ya. Bentar ya. Ini mana kakaknya? Sebentar. Ini loading banget. Kecil sinyalnya. Maghrib boleh. Ya. Mana tuh? Ya, Ininya. lanjut masuk deh. Ininya kecil banget. Sebentar. Terus gimana Kak? Nanti kan pemujibnya nggak ada. Dokter Mul udah masuk belum? Pak Dokter Mul? Atau habis maghrib dilanjutkan lagi? Ini kayaknya saya mah susah masuknya. Kecil. Foto dulu aja Kak buat ke itu Dokter Mul yang bisa dulu. Sholat dulu salah boleh ya? Iya, sholat dulu ya. Sholat dulu aja. Lanjut. Tapi saya nggak matiin ini ya. Takut nanti masuknya susah lagi. Oke, nanti habis maghrib baru kita masuk lagi. Ini waktunya sebentar kan maghrib. Ya. Jangan marah padaku. Iya. Ya. Beresnya? Saya kan kuliah online. Kuliah online. Coba. Ibu yang baru masuk, kita mau sholat dulu ya.
Ya. Nanti kita usahakan Break masuk dulu, sholat lagi. dulu. Halo, Halo, Mujib, Mujib, Bu Bu Siti, Siti, dengar dengar nggak suara saya? Bu Siti, Sholat Bu dulu aja. Siti, ya, Ya, sholat dulu aja, Bu. sholat dulu sholat ya, dulu ya, tapi saya nggak matiin ya. ini ya. Oh, nggak usah matiin, nggak usah. Tapi Ya. saya keluar dulu Bu ya, jahat kuota Bu. Oh Oh iya, iya, silahkan. PPT saya ada Bu ya. udah ada. Udah ada. Sok Sok sholat dulu ya. Bu Eli, Iya, Bu. ada suaranya nggak? Ada. Kecil. Kecil? Ya. Tapi ada sih. Ada tuh, Bu Siti ada. Ibu bisa ditampilin kan nanti? Ya, sebentar ya. Salat Yang Bu Siti. dulu ya. Oh, sholat dulu. Ya, sholat dulu ya. Ya. Mudah-mudahan nggak ya. mati listrik. Ya. Kecil. Ini bukan yang punya Bu Siti. Coba. Siti Rahman. Dengar nggak Bu? Sekarang. Kecil nggak? Ini bukan. Udah kelihatan nggak? Bu Siti. Bu Siti, saya udah share. Kelihatan nggak? Nggak tahu di sini loading atau? Ada nggak? Belum ada. Belum. Mungkin di sini juga loading kali. Saya sholat dulu ya. Ya. Ya.